Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya janji jam-jam 10:30 gitu saya udah selesai. Yang amin cuma 6 orang, jadi 45 menit saya selesai. Oke saudara, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9. Siapa yang sedih Belanda kalah selain saya? Oh siapa? Oh ya, Selfde ya. Aduh, di TV gue 5-1. Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-16 sampai 23, itu judul perikopnya Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Alkitab bilang begini, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saya sangat yakin dan percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Ya, bahwa perjalanan bangsa Israel dipimpin sama tiang awan dan tiang api. Nah, tapi kalau kita cek dari cerita ini baik-baik dan dengan teliti kita membacanya, ternyata diam dan bergeraknya awan atau api itu sangat-sangat tidak terstruktur. Betul apa betul? Kadang-kadang Alkitab jelas catat, kadang-kadang awan itu diam cuman dari petang sampai pagi. Kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang dia diamnya sebulan atau lebih lama. Nah, saya mulai membayangkan kalau awan ini diamnya sebulan atau lebih lama, mungkin akan enak buat orang-orang Israel. Yang mau mandi pasti mandi, ya. Yang mau acara keluarga pasti acara keluarga, ya. Yang udah kangen masak mungkin akan masakin buat keluarganya, ya, dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa bayangin nggak, kalau awannya cuman diamnya beberapa jam saja, kayak pesawat transit begitu. Ya, ini Musa lagi jalan sama 2 jutaan orang. Oke, waktu awannya berhenti, Musa mulai berteriak sama bangsa Israel, pasang tenda, semuanya pasang. Yang senang naik gunung pasti tahu, masang tenda tuh nggak gampang. Oh, di sini suka naik gunung ya, sama kayak saya. Masang tenda tuh nggak gampang, bisa makan waktu berjam-jam masang tenda. Nggak cukup, 1 jam tuh nggak cukup. Ya, untuk orang bisa masang tenda. Ya. Dan tiba-tiba mereka tendanya baru jadi, segala macam, baru nyiapin kompor, yang mandi lagi mandi, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau diamnya sebulan lebih lama, enak mungkin buat orang-orang Israel. Tapi kalau diamnya cuma beberapa jam, tendanya baru jadi, Musa udah teriak tiba-tiba, bongkar tenda. Gak ada alasan buat orang-orang Israel untuk telat bangun, masakan belum selesai, air belum mateng, ya, belum selesai mandi, belum selesai acara keluarga, gak ada alasan buat orang-orang Israel ya untuk tidak ikut dengan pergerakan awan atau api itu. Waktu awan atau api ini mulai bergerak, orang-orang Israel tidak ada alasan mereka harus ikutin kemana tiang awan atau tiang api itu mulai bergerak. Nah, ternyata dari cerita ini saya dapatkan satu hal. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bergerak.
Dia nggak diem, Tuhan kita tidak diem di satu kota, tidak tinggal di satu negara. Ya, Tuhan kita tidak diam di satu gedung. Tuhan kita bukan cuman ada di saat ada 2 jam acara kebaktian namanya. Tuhan kita nggak seperti itu. Karena banyak orang Kristen memframing Tuhan seperti itu. Ya, apalagi kalau ada orang Kristen baru pulang dari negara itu tuh, tempat Yesus lahir. Kita pikir Tuhan ada di situ. Wih, Pak, kalau nyanyi di negara itu, Pak, beda sama di Surabaya. Nyanyi di negara itu, padahal cuman WL1, cuman pakai gitar akustik 1. Tapi saya merinding loh, Pak. Beda sama di BCC. Ini namanya kita mulai memframing Tuhan, sepertinya Tuhan cuman ada di sana. Enggak, Tuhan ada di Surabaya. Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan ada di kantor saudara. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu move, dia selalu bergerak. Tugas kita anak-anaknya adalah ikutin dia mau kemana. Jangan cuma diem di tempat. Oke? Karena kalau saya baca sejarahnya, kalau Tuhan udah bergerak, dan orang Israel ada yang ketinggalan, mereka ini ketinggalan dengan kotoran-kotoran. Ya, bekas daripada tenda-tenda yang mereka pasang. Oke? Sampai mereka ada yang ketinggalan. Sampai di antara mereka ada yang terlambat ikutin tiang awan atau tiang api tersebut. Nah, malam hari ini saya ingin membahas satu isu saja. Kenapa seringkali orang-orang Kristen sulit melihat pergerakan daripada Tuhan kita. Nah, satu alasan ini dari banyak alasan tentunya. Satu alasan ini yang saya mau share buat saudara-saudara adalah paradigma kita tentang apa yang namanya ibadah. Kita orang Kristen, kalau dengar kata ibadah, apa yang mendarat di kepala kita? 3 lagu cepat. 2 lagu pelan. Betul. Dengar khotbah. Ya, yang nggak jadi 2 jam, 45 menit. Kolekte, sekarang QRIS. Oke? Pengumuman, doa berkat. Kita kalau dengar kata ibadah, yang mendarat gituan di kepala kita. Jadi kita selalu berpikir ibadah sama dengan kebaktian. Makanya yang terjadi begini, banyak orang Kristen, ya kondisi rohaninya sangat-sangat prima saat 2 jam lagi kebaktian. Di BCC nggak ada tapi. Orang Kristen saya temui seperti itu. Ya, kondisi rohani mereka sangat-sangat prima saat 2 jam lagi kebaktian. Habis terima doa berkat, mereka turun lagi semuanya. Ya, yang selingkuh nggak bisa lepas, ya, yang ketagihan pornografi tetap nonton pornografi, yang kepahitan tetap kepahitan. Tapi waktu lagi kebaktian, 2 jam kita kayaknya prima banget keadaan kita. Karena kita berpikir ibadah sama dengan kebaktian. Saudara jangan tertuduh karena salah satu bagian dari ibadah adalah kebaktian. Ya, tapi bukan itu aja. Ibadah bukan cuman kebaktian untuk orang-orang Kristen. Nah, saya mau ajak saudara kita lihat dulu kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saudara ingat Amos 5 di mana? Itu sesudah Amos 4. Amos 5 ayat 21 sampai 24, kalau saudara lihat judul perikopnya ngeri loh. Ibadah Israel dibenci sama ormas. Kalau dibenci sama ormas saya nggak apa-apa. Tapi ibadah Israel dibenci sama Tuhan. Wah ini yang ngeri. Ya, kalau cuma dibenci sama ormas saya nggak takut-takut amat. Oke, ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tapi biarlah, ini dia alasannya, kenapa Tuhan benci ibadahnya orang Israel. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ternyata waktu orang Kristen mulai kebaktiannya dan ibadah mereka ini rutin, cuman rame-rame doang, kumpulan raya, ya, nyanyian-nyanyian, tarian-tarian,
lalu gambusnya mereka, ya, yang akhirnya jadi rutinitas, dan tidak ada kebenaran di sana, Tuhan mulai benci. Sampai hari ini masih terjadi? Di BCC doang yang enggak. Banyak orang Kristen cuman kebaktian emosi saja. Makanya 2 jam itu ternyata emosi kita yang main. Makanya 2 jam kayaknya, wah saya mau ampunin dia kalau pulang ke rumah nanti. Ternyata sampai di rumah kita nggak bisa. Ya, lihat suami, ih monster ternyata. Hah? Tapi waktu di kebaktian kita terpengaruh sama emosi kita. Saudara mesti ingat baik-baik, ada satu fenomena yang lagi mengerikan terjadi di planet bumi kita. Namanya adalah emotion as destination. Emosi menjadi tujuan. Ya, kita semua tahu bahwa setiap generasi punya warna yang berbeda ya. Setuju saudara? Ya, Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Tapi dua-duanya takut sama Tuhan. Jadi ternyata dari orang tua ke anak-anak yang paling penting adalah mentransferkan rasa cinta dan kagum sama Tuhan Yesus. Perbedaan warna itu normal. Tapi seringkali ada perbedaan warna, kita jadi berantem. Orang tua dan anak. Ya, orang tua saya kalau pakai celana, bahannya lengkap. Anak-anak zaman sekarang pakai celana, kekurangan bahan. Tapi itu cuman perbedaan warna. Kita tinggal duduk dan dapetin di understanding. Pengertiannya kita mesti dapetin. Jangan cuman ribut lalu kita nggak ngerti. Akhirnya kita jadi jauh hubungan kita dengan anak-anak kita. Oke? Dulu kalau kita kuliah, ya, lapangan kerjaan itu nyambung sama mata-mata kuliah. Ya, lawyer, dokter, insinyur. Sekarang enggak kan? Lapangan kerjaan nggak nyambung sama kampus. Makanya ini yang lagi dipikirin sama pemerintah. Tiba-tiba lapangan pekerjaan sekarang ada YouTuber. Nggak ada di kampus. Konten kreator. Nggak ada di kampus. Influencer. Nggak ada di kampus. Oke? Dan banyak orang tua datengin saya, Pak, anak saya cuma TikTokan terus setiap hari. Padahal anaknya lagi making money. TikTok live. Waktu kita nggak ngerti, akhirnya keributan dan konflik jadi terjadi terus-menerus. Nah, ternyata hari ini, anak-anak sekarang ini juga mesti belajar dari generasi sebelumnya. Ya, generasi orang tua kita, sampai generasi saya, kita bergerak dengan tujuan. Oke, yang muda-muda, yang punya anak muda, dengerin baik-baik. Kita bergerak dengan tujuan. Mau apapun yang terjadi harus sampai di tujuan. Itu saya sama orang tua saya kayak begitu. Anak-anak sekarang udah nggak begitu. Ya, waktu gagal dikit, berubah ganti kerjaan yang penting emosi seneng. Jadi hidup diatur sama emosi bukan sama tujuan. Nah ini ngeri. Dan saudara pernah dengar kata poligami? Oh nggak tahu gitu-gituan ya? Hah? Di perjanjian lama banyak tuh, baca baik-baik. Hah? Poligami sekarang, anak-anak sekarang udah nggak ini sekarang. Sekarang saudara tahu fenomena yang mengerikan lagi merebak di mana-mana, namanya poliamori. Apa itu? Facebook sudah invented duluan. Dengan menawarkan tombol yang namanya open relationship. Kita pikir dulu open relationship, kita masih single, wah statusnya itu. Enggak. Poliamori adalah menikah pria dan wanita. Ya, mereka enggak cerai, tapi sekali lagi, emosi yang ngatur mereka. Bukan tujuan. Jadi waktu lakinya, suaminya, saya mau ke Bali, tapi cocoknya kayaknya bukan sama kamu kayaknya. Saya mau perginya sama mantan saya, nggak apa-apa ya. Istrinya nggak apa-apa. Yang penting memuaskan emosi suaminya. Istri juga begitu. Saya kayaknya mau belanja tas, kayaknya nggak cocok sama kamu kayaknya. Cocoknya sama mantan saya waktu kuliah. Suaminya mesti terima, oke, go ahead. Tapi malamnya mereka tetap pulang sebagai suami dan istri. Open relationship. Poliamori. Nah, kok gini-ginian ingat pasti saudara ya.
Poliamori. Tetap suami istri, tapi kemana-mana mereka. Yang penting emosi. Saya dulu, dari sampai sekarang, saya cuma seneng olahraga basket, badminton, sama sepeda. Ya, lihat orang-orang sekarang, sepeda. Udah nggak ini, pindah, lari tiba-tiba. Lari udah apa? Nanti jalan cepat tiba-tiba. Nanti catur tiba-tiba. Yang penting emosi terpuaskan. So hati-hati, Alkitab mengajarkan kita harus stick dengan tujuan. Jangan emosi-emosian. Nah, ternyata seringkali kita cuman pengen secara emosi hidup dalam kebenaran, ternyata kita nggak bisa. Dan ini yang terjadi bertahun-tahun dan turun-temurun. Makanya Tuhan benci ibadahnya Israel yang sifatnya cuman rutinitas. Karena kebenaran tidak mengalir di sana. Mereka cuman emosional kalau lagi ibadah. Ya, menyembah Tuhan 2 jam itu kayaknya gimana banget, tapi habis terima doa berkat, kita loyo lagi, kita tetap kepahitan, kita tetap mau balas dendam, dan seterusnya. Kita nggak pernah berubah. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara, yuk kita lihat satu-satu kata ibadah menurut perjanjian baru. Yang pertama Roma 12. Poli apa tadi? Langsung hafal loh, hebat. Menir, gimana nih Menir? Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Judulnya itu persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa saudara? Ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di perjanjian lama kalau saudara pernah baca, persembahan selalu mati. Ya, burung tekukur, domba tambun yang jantan itu, ya, yang nggak bercacat celak. Tapi di perjanjian baru, ya, ternyata firman Tuhan mengajarkan kita persembahan yang ibadah yang sejati, ya, adalah kalau kita mempersembahkan persembahan yang hidup. Siapa itu? Kita. Yang kudus dan yang berkenan. Jadi semua anggota tubuh kita harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Nah, waktu kita mulai melakukan ibadah seperti ini, kita akan lihat pergerakannya Tuhan. Karena orang yang cuma berpikir ibadah cuma kebaktian, mereka akan lihat pergerakan Tuhan cuma di kebaktian. Tapi ibadah sejati seperti ini harus kita lakukan setelah terima doa berkat. Betul apa betul? Saya udah ngeliat loh, banyak orang Kristen habis terima doa berkat. Ya, baru ikut kebaktian loh padahal. Ya, habis terima doa berkat, udah ribut di tempat parkir. Di Jakarta, di BCC nggak ada. Nggak ada. Ribut, ya. Kata-kata kebun binatang keluar semua. Kita lupa bahwa ibadah yang sejati adalah kalau kita mempersembahkan anggota tubuh kita. Istri-istri, ucapkan kata berkat buat suami. Amin, istri. Kok berat gitu? Amin. Horor banget nadanya ya. Jangan suami itu dikutukin. Kamu nih begini, begitu. Ya, apalagi di framing dari salahnya masa lalu. Jangan. Ucapkan kata berkat buat suami. Kok laki-laki yang amin? Suami-suami juga harus begitu. Ucapkan kata berkat buat istri dan anak-anak. Saudara tahu nggak, verbal abuse itu lebih mengerikan daripada physical abuse. Saya di Jakarta banyak sekali ketemu LGBT. Saudara mesti tahu waktu Ibu Khofifah menjabat sebagai Menteri Sosial, dia buka data. Indonesia adalah negara fatherless nomor 3 terbesar di dunia. Karena kulturnya orang Indonesia memang kayak gitu. Maksud saudara lupa? Kalau pria dan wanita Indonesia menikah, prianya selalu ngomong gini, sayang,
kamu urus anak-anak, saya yang cari uang. Iya kan? Makanya tanpa disadari, waktu udah punya anak, anak kita lagi di kamar, denger papa batuk di luar kamar, anaknya nggak mau keluar. Papa klakson, tin-tin di rumah, anak-anak lagi nonton TV, ngibrit semua masuk kamar. Bayangin loh, papa masih di pagar, hadiratnya sudah kerasa ke dalam rumah. Anak mau ngomong sama papa, mesti lewat mama. Oh ini udah fatherless kita nih, Indonesia nih. Kita nggak pernah meluk anak-anak kita. Kita datang, ya kalau ada masalah, baru kita ngomong. Dan itu pun kita marah-marah sama anak-anak kita. Kita nggak pernah peluk mereka, kita nggak pernah puji mereka, dan lain sebagainya. Makanya 90% LGBT di Indonesia, itu karena isu fatherless. Fatherless. Saya lagi ngelayanin satu perempuan, tapi kalau ngelihat sekelebat udah kayak laki, saudara. Dia lesbian. Sering banget ini anak perempuan ketemu dengan saya dan istri saya. Dari dia kelas 4 SD sampai 2 SMP, papanya nggak pernah ngelindungin dia. Papanya kalau keluar rumah, itu mereka tinggal bukan di daerah perumahan, di daerah yang rame. Itu pagar nggak pernah digembok, nggak pernah dikunci sama papanya. Saudara tahu apa yang terjadi dari 4 SD sampai 2 SMP? Laki-laki sembarangan masuk ke rumah mereka, perkosa ini anak. Dia bilang sama saya, sama istri saya, pastor saya disentuh sama laki udah nggak ada rasanya. Karena saya udah jijik lihat laki-laki. Gimana coba? Kita mau hakimin mereka? Atau kita mau kasih lihat kasihnya Kristus buat mereka? Saudara, anak lesbian ini hari ini mau ikut pemuritan. Baru dibaptis 3 bulan lalu. Ya, walaupun dia belum pulih secara sempurna. Tapi saya percaya Tuhan akan pulihkan hidup anak ini. Semua karena apa? Fatherless. Saya ketemu cewek cantik banget. Ternyata waktu ngomong laki. Halo pastor, laki. Cantik, wangi banget. Ternyata dari kecil papanya suka ngomong gini. Papa tuh maunya anak perempuan, bukan kamu. Terluka. Terluka dia. Jadi saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara di BCC. Jangan suka menyerang akibat. LGBT itu akibat. Sebabnya adalah fatherless, ini dong yang diperbaiki. Pakai mulut kita dan lidah kita untuk memberkati orang lain. Bukan untuk ngutukin orang lain. Apalagi sampai verbal abuse kayak tadi itu. Mengerikan verbal abuse. Itu lebih menyakitkan daripada physical abuse. Anak kalau disiplin kita pukul bagian pantatnya, ya sama kita berkata kasar sama dia, itu beda impact-nya. Beda banget. So, persembahkan setiap anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Oke, yang pertama. Yang kedua, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Ayat 27, saudara. Yakobus 1, ayatnya yang ke-27. Yakobus catat begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tolong yang pria-pria kalau baca ayat ini jangan langsung ditelen. Amin pria-pria. Jangan baru baca ayat ini pulang kebaktian, saya kayaknya mesti ke rumah Yunisara kayaknya nih. No ya. It's a big no-no. Bukan seperti itu terima ayat ini. Ya. Jadi begini, Yakobus menulis ayat ini karena begini. Di zaman itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang gila akan status. Orang-orang Yahudi. Saya kasih contoh. Mati itu mesti 3 hari. Baru statusnya keluar, orang ini mati. Oke, makanya Yesus mati berapa hari? 3 hari. Yesus bisa dong mati cuma sehari, dia Tuhan kok. Tapi karena Yesus sedang berada di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia ingin membuktikan, hey, I was dead 3 hari.
konfirmasi dari bangsa Yahudi bahwa dia sudah meninggal dunia. Karena 3 hari. Nah, orang-orang Yahudi yang kehilangan status mulai ditolak sama orang Yahudi. Saya kasih contoh. Kelompok anak-anak dan kelompok istri. Waktu mereka kehilangan suami, waktu mereka kehilangan orang tua, anak-anak. Ya, mereka dianggap adalah 2 kelompok yang kehilangan status. Mereka mulai dibuang. Gak dianggap, ya, ditolak sama orang-orang Yahudi. Ya, mereka jadi warga negara kelas 2. Oke? Nah, maksudnya Yakobus begini. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah kalau kita mengunjungi orang-orang yang ditolak sama masyarakat. Ini maksudnya. Oke? Tapi jaga diri kita supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Oke? Kita yang kasih pengaruh buat mereka, bukan kita yang dipengaruhi sama mereka. Oke? Jadi orang-orang yang ditolak hari ini kan banyak. Bukan janda maya yatim piatu kan hari ini kan? Banyak orang yang kena HIV, LGBT tadi. Ditolak, orang yang kena narkoba dan lain sebagainya. Ditolak sama masyarakat. Justru kita anak-anaknya Tuhan Yesus harus melakukan ibadah ini. Dan ibadah seperti ini bukan dilakukan 2 jam kebaktian. Sesudah doa berkat. Kita ngunjungin mereka dalam kesusahan mereka. Dan ternyata Yesus udah pesan. Yuk lihat, Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Oke, ini perkataannya Yesus ya saudara. Dan ini mission impossible kayaknya. Yesus menyuruh domba ya ke tengah-tengah serigala. Nggak mungkin lah, matilah dombanya. Ini mission impossible banget. Tapi Yesus menambahkan domba ini harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Domba itu adalah binatang terlemah ciptaan Tuhan. Domba. Semut tuh lebih kuat. Semut itu kalau teamwork, kue bisa diangkat walaupun cuma remahan. Bisa diangkat sama semut. Domba itu lemah banget. Ya. Domba kalau lagi jalan, dia miring, dia nggak tahu. Karena apa? Walaupun dia punya spion, ketutup sama bulu. Dia nggak bisa lihat belakang. Dia mau lihat ketutup sama bulu-bulu dari badannya. Makanya mesti ada gembalanya kalau dia jalan. Dia kena tongkat dikit, dia langsung masuk ke jalurnya lagi. Dan domba kalau lagi minum, nanti kalau saudara ke Australia, amin saudara. Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Di Australia itu banyak peternakan domba. Ya. Nah, domba kalau lagi minum, air di depannya mesti tenang sekali. Kita iseng nih, kita coba kagetin, lempar batu kerikil, plek, airnya goyang kan. Domba akan kaget setengah mati. Dan waktu dia kaget, dia kecemplung di air tempat dia minum. Pernah masukin karpet di air? Waktu kita angkat, beratnya naik berkali-kali lipat tuh karpet. Domba, badannya kayak karpet, wool. Waktu dia kecemplung, dia beratnya jadi naik berlipat kali. Oke? Dan kasiannya, domba nggak bisa berenang. Dia mati tenggelam karena kaget waktu lagi minum. Duh, lemah banget sih. Hah? Nggak pernah nonton kan berita ada orang meninggal, ya lagi minum teh botol karena kaget. Nggak pernah kan? Tapi domba selalu begitu. Makanya peternakan domba itu gembala mesti ready kalau lagi hujan, ya ada geledek, ada petir, karena banyak yang kaget domba mereka. Kalau kecemplung mesti diangkat karena mereka nggak bisa menolong diri mereka. Lemah sekali domba ini. Oke? Makanya Yesus menggambarkan dirinya anak domba Allah. Nggak ngelawan udah. Lemahnya seperti itu. Tapi Yesus menambahkan, domba ini harus cerdik seperti ular. Kenapa ular digambarkan sebagai cerdik? Kecerdikan. Gini, ular sama anjing tuh jenisnya banyak. Tapi anjing jenisnya banyak,
cara jalannya sama semua, ke depan semua anjing kan. Anjing tuh jalan mundur kalau ketemu orang Manado, gitu doang. Baru dia mundur. Waduh, bahaya nih. Tapi anjing mau jenisnya apa, kayak Labrador lah, apalah, semua jalannya ke depan semua. Ular sama kayak anjing, jenisnya banyak, tapi cara jalannya beda semua. Ular, padang pasir, namanya rattlesnake. Karena medannya pasir, dia cara jalannya kepala kanan, ekornya sebelah kiri, jalannya begini. Karena medannya pasir. Ular lagi naik pohon, cara jalannya beda. Dililit pohonnya sampai dia tiba di atas. Ular sawah, karena medannya tanah, sangat licin, dia jalannya sangat pelan. Ular sawah. Nah, cerdiknya ular adalah begini, dia selalu menyesuaikan diri di medan mana dia berada. Orang Kristen udah lemah, tapi kurang cerdik. Hah? Suruh jadi domba terus kan? Kita lupa, nggak selesai kalimat itu dari Yesus. Nggak pernah cerdik kita. Saya pernah ada tamu, ini cerita udah lama sebenarnya. Saya ada tamu dari Manado, dia nggak pernah ke Jakarta. Dia disuruh Tuhan ke Jakarta. Wih. Dan spesifik Tuhan bilang, kamu harus ke daerah namanya Blok M. Blok M di tahun-tahun itu, ya, 15-an tahun lalu, itu adalah daerah di Jakarta yang nggak aman. Banyak premannya. Nah, waktu hamba Tuhan ini datang, akhirnya dia nginep di rumah saya, singkat cerita. Dan keesokan harinya dia keluar kamar, pakai kemeja, lengan panjang, celana bahan, kemejanya dimasukin, pakai ikat pinggang, pakai dasi. Saya tanya, Pak mau kemana? Saya mau ke Blok M. Saya langsung bilang, Pak, Blok M tuh nggak cocok Pak, dandannya kayak gitu. Karena itu tempat preman. Dia langsung bilang gini sama saya, nggak apa-apa Pak, saya kan hamba Tuhan. Wih, sedap. Hamba Tuhan dandannya gini Pak. Saya coba untuk dia ganti dandannya dia, nggak bisa. Dia tetap bilang, saya pendeta, jadi saya dandannya mesti begini. Oke Pak, go with peace to Blok M. Saya nggak nganterin, dia pergi. Singkat cerita, sore hari ada 2 polisi ngebel rumah saya. Saya keluar, ada mobil polisi. Dia bilang, Pak Jesse, betul, kenal sama bapak ini? Oh kenal, ada di mana dia? Ada di mobil kami Pak. Saya lihat udah bonyok mukanya. Bajunya udah robek-robek, dasinya udah hilang. Saya tanya, ada apa Pak? Iya tadi di Blok M, saya baru ngomong shalom. Baru ngomong shalom itu sama orang-orang yang rambutnya berdiri, pernah ketemu? Rambut berdiri di tengah, terus nggak ada rambutnya udah berdiri. Antingnya dari kuping nyambung ke hidung, hidung nyambung ke dalam, nggak tahu nyambung kemana. Saya baru ngomong shalom, saya langsung dipukulin sama orang-orang ini. Diinjek-injek, untung ada 2 polisi ini. Yang menyelamatkan Pak Pendeta ini. Saya mau tanya sama saudara, Pak Pendeta ini dia taat sama suara Tuhan untuk ke Jakarta? Tapi masalah dia di mana? Kurang cerdik. Nggak cerdik. Ketemu sama LGBT, kamu ya, kamu bulu mata makin naik, kamu di neraka lantai 7 di bawah. Ya ini nggak cerdik namanya nih, begini-begini. Udah jadi gitu ya ajak ngopi, dengerin dulu mereka kena gimana. Menyesuaikan diri di medan mana Tuhan kirim kita. Saya pernah, ini baru-baru kejadian. Teman saya pengusaha di Jakarta, dia tiba-tiba bilang gini, Jess, klien gue nih minta dianterin ke karaoke, gimana ya? Saya bilang sama teman saya, let his peace guiding you. Kamu damai, kalau kamu damai, pergi sana. Anterin klienmu. Dia pergi, sampai di karaoke, udah makan segala macam, tiba-tiba kliennya pesen LC. Datang 5 orang. Tahu LC? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Waktu 5 LC ini datang, Tuhan bicara sama teman saya, it's time for you to go home. Pulang. Dia nurut sama suara itu, dia pulang. Ini orang yang menyesuaikan diri di medan mana Tuhan tempatkan dia.
Dan walaupun kita udah cerdik seperti ular, Yesus menambahkan harus tulus seperti merpati. Kenapa Yesus bilang ketulusan seperti merpati? Karena merpati adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang gak ada empedunya. Merpati. Tahu empedu gunanya apa? Kita kalau makan, lever tuh ngatur postingan. Ya, harus dipost kemana nih, gizi ini, gizi, lever. Yang gak perlu dibuang lewat empedu. Jadi empedu ini saluran pembuangan. Jadi kalau dibelek badan manusia, dikeluarin empedu, baunya setengah mati, dan kalau dirasain, pahitnya luar biasa. Nah ternyata merpati itu tidak ada yang pahit di dalam tubuhnya. So jagalah ketulusan seperti merpati. Ya, boleh cerdik kepentingan. Ya, tapi jaga ketulusan juga. Karena kalau kepentingan namanya politik. Ya, tapi ketulusan itu adalah sahabat. Ya, jangan sampai di tubuh Kristus semua orang cuma serba kepentingan. Tapi lupa dengan ketulusan seperti merpati. Kita bukan politik, kita tubuh Kristus loh. Kalau di politik nggak apa-apa, politik tahu kan, tidak ada musuh sejati, tidak ada teman sejati. Yang ada kepentingan sejati. Kalau penting yang tadinya musuh, perang gini-gini, damai. Asal kepentingannya jalan. Tubuh Kristus harusnya bukan dunia politik, bukan. Kita harus jalanin ketulusan, bukan cuman kepentingan. Setuju saudara? Anak-anak datengin orang tua dengan tulus. Jangan cuman waktu ada pentingnya doang. Tulus. Ketulusan mulai jarang di muka bumi ini. Ya, jagalah ketulusan seperti merpati. Dan ibadah seperti ini bukan dilakukan 2 jam saat kebaktian. Dan saudara mesti tahu, ya, ayat terakhir coba. 1 Timotius, karena tinggal 5 menit. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia apa saudara? Ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi ternyata di Alkitab bahasa Indonesia kata ibadah tuh banyak banget. Nah sebagai penutup, saya cuma mau breakdown sedikit buat saudara-saudara. Tadi Roma 12 itu bahasa Yunaninya latreo. Ini akar kata dari liturgi. Ya, makanya ada tuh. Ya, kita jangan cuman mempersembahkan tubuh kita saat lagi kebaktian doang. Oke, tapi habis terima doa berkat, kita harus tetap mempersembahkan tubuh kita. Setuju saudara? Latreo. Yakobus 1, bahasa Yunaninya treskea. Ini ibadah sosial. Ya, ngunjungin orang susah, bantuin orang susah. Ya, sosial. Ya, kita tolongin LGBT dan lain sebagainya. Tapi ibadah di 1 Timotius ini adalah kata ibadah yang paling banyak dicatat di dalam Alkitab saudara dan saya. Bahasa Yunaninya eusebia. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya godliness, Christ-like, jadi serupa dengan Kristus. Ini adalah ibadah level tertinggi. Kita mengejar karakter kita menjadi sama dengan Kristus. Ya, boleh kita mempersembahkan tubuh kita, ya, boleh kita mengagungkan Tuhan, boleh kita tolongin orang-orang susah, kita bantuin orang-orang yang dalam kesukaran mereka, tapi jangan lupa, jangan pernah lupa untuk selalu membuat karakter kita semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Itu ibadah level, ya, level paling tinggi, dan dimanapun kita harus menjalankan ibadah ini. Ya, di dunia kerjaan, saya percaya, waktu kita mulai memandang ibadah bukan acara, tapi sebagai gaya hidup. Ya, anterin orang tua ke dokter itu ibadah loh. Anterin anak-anak ke sekolah itu ibadah. Ya, bayarin istri itu ibadah. Suami-suami, amin. Wah, istri sih senyum semua langsung ya. Ya, masakin suami itu ibadah. Ibadah ternyata adalah gaya hidup, bukan acara. Dan saya percaya waktu kita menjadikan ibadah sebagai gaya hidup, kita akan lihat pergerakannya Tuhan. Terjadi dalam keluarga saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dan lain sebagainya. Amin saudara? Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.